Saat aku tergesa-gesa ke bandara, aku baru sadar dompet dan ponselku tertinggal. Panik, aku berlari kembali ke rumah. Tapi begitu membuka pintu, tubuhku gemetar. Hatiku hampir berhenti melihat rahasia mengerikan tentang suamiku. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Pagi itu, cahaya matahari menyusup melalui tirai jendela apartemen Rania di pusat kota, memantul di lantai marmer yang selalu bersih dan mengilap. Alarm jam di meja samping ranjang berbunyi dengan nada lembut. Namun bagi Rania, bunyi itu seperti panggilan untuk memulai sebuah ritual yang tak pernah berubah. Rutinitas hariannya sebagai wanita karir sukses. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, dan menatap jendela. Kota yang tidak pernah tidur itu tampak tenang dari sini. Meskipun di balik gedung-gedung pencakar langit, kehidupan terus bergerak cepat. David, suaminya, masih terlelap. Ia selalu bangun lebih lambat daripada Rania, meski seringkali pulang lebih awal dari kantor. Rania menoleh dan melihat bayangan wajah David di bawah selimut tebal yang menutupi tubuhnya. Ada ketenangan di sana, namun pagi ini, sesuatu terasa berbeda. Ada jarak yang tidak terlihat, sesuatu yang halus tapi mengganggu, sebuah rasa yang sulit diabaikan. Rania menggeleng perlahan, menepiskan rasa itu. Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya dalam hati. Di dapur, aroma kopi baru saja diseduh mengisi ruangan. Rania menyiapkan sarapan sederhana, roti gandum, telur rebus, dan jus jeruk segar. Semua tampak normal, namun matanya terus kembali menatap jam dinding. Perjalanan dinas ke kota lain dijadwalkan hari ini, sebuah perjalanan yang biasanya membuatnya bersemangat, tetapi kini membawa perasaan campur aduk yang aneh. Ia menyadari bahwa dalam beberapa minggu terakhir, hubungan mereka tidak lagi seperti biasanya. David jarang tersenyum tulus, sering menundukkan kepala saat berbicara, atau sekadar diam saat seharusnya berbagi canda ringan. Saat Rania menyerahkan secangkir kopi ke David, tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu di mata David yang sulit dijelaskan, sebuah ketegangan yang tersamar. "Pagi, sayang," ucapnya, suaranya terdengar hangat seperti biasa, tetapi matanya seolah menyembunyikan sesuatu. Rania menelan ludah. Ia mencoba tersenyum, meski senyum itu terasa dipaksakan. "Selamat pagi, David. Siap untuk perjalanan dinas?" David mengangguk. Namun ada jeda panjang sebelum ia berbicara, jeda yang membuat Rania merasa seakan ada tembok tipis memisahkan mereka. "Iya, tapi mungkin kita bisa bicara sebentar nanti," katanya. Nada suaranya ringan, tetapi bagi Rania, itu terasa seperti peringatan samar. Ia mengangguk, mencoba menenangkan diri. "Tentu." Selesai sarapan, Rania bergegas menyiapkan dokumen dan tas kerja. Pekerjaan sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan multinasional menuntutnya untuk selalu siap. Ia membuka laptop dan mulai memeriksa email terakhir. Agenda rapat, catatan klien, hingga laporan keuangan semuanya harus diperiksa sebelum keberangkatannya. Namun, pikirannya sesekali melayang ke David. Mengapa dia bersikap berbeda akhir-akhir ini? Mengapa ada rasa canggung yang belum pernah ia rasakan sebelumnya? Sebuah pesan masuk dari seorang teman lama membuatnya tersentak. "Rania, aku tahu kau sibuk, tapi ada hal yang ingin kubicarakan tentang David." Pesan itu singkat, tetapi cukup untuk menimbulkan rasa gelisah yang tak bisa ia abaikan. Rania menatap layar, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini mungkin salah paham. Namun sesuatu dalam dirinya menolak untuk menepis pesan itu begitu saja. David berjalan melewati ruang kerja Rania, matanya menatap ke lantai, senyumnya tipis. "Aku harus berangkat sebentar." "Kau siap?" tanyanya, suaranya tetap tenang. Rania mengangguk, meski rasa was-was semakin menguat. "Iya, semua sudah siap." David keluar dari apartemen dengan rapi, jas hitam dan dasi yang terikat sempurna. Di balik pintu, ia menoleh sebentar, senyum tipis terukir di wajahnya. Namun ada sesuatu di balik senyum itu yang tidak bisa dibaca Rania. Ia merasa ada rahasia yang tersembunyi di balik ketenangan David.
sebuah rahasia yang mungkin telah lama ada. Setelah pintu menutup, Rania berdiri di tengah apartemen yang sunyi. Hati kecilnya berbisik bahwa sesuatu akan berubah hari ini, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Ia menyalakan kopi kedua, duduk di sofa, dan membuka jendela. Angin pagi membawa aroma kota, namun aroma itu terasa asing. Rutinitas yang biasanya menenangkan kini hanya menambah kegelisahan. Ia mencoba menelusuri ingatan, mengingat kembali pertemuan mereka 5 tahun lalu di sebuah kafe kecil. Sebuah pertemuan yang ia anggap kebetulan, tetapi kini, pikiran itu terus mengusik. Apakah benar kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik senyum David waktu itu? Ponsel Rania bergetar lagi, menampilkan sebuah notifikasi kalender, perjalanan dinas hari ini, rapat penting pukul 9. Rania menarik napas panjang, menatap jas yang tergantung di kursi. Semua tampak normal, semua tampak seperti hari-hari biasa. Tapi kali ini, ada bayangan yang mengintai di balik rutinitasnya. Sebuah bayangan yang akan segera mengubah persepsinya tentang cinta, kepercayaan, dan pernikahannya sendiri. Rania menegakkan tubuhnya, mencoba menyingkirkan rasa gelisah. Ia tahu bahwa sebagai wanita karir, ia harus kuat, fokus, dan rasional. Tapi hati kecilnya tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang salah. Dan tanpa sadar, rasa ingin tahu yang samar mulai tumbuh. Sebuah rasa yang akan membawanya ke dalam pusaran rahasia dan pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan tas di bahu, Rania menatap diri di cermin. Wajahnya tampak tenang, profesional, dan siap menghadapi dunia. Tapi matanya, yang seolah menembus kaca, sudah mencatat sesuatu. Perubahan kecil di rumahnya, gerak-gerik David, pesan misterius dari teman lama, dan rasa canggung yang tak bisa dijelaskan. Semua hal itu berkumpul dalam benaknya, membentuk sebuah pertanyaan yang akan terus menghantuinya. Apakah David benar-benar suaminya, atau seseorang yang telah menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan hidupnya? Dan hari itu pun dimulai. Kota yang sama, apartemen yang sama, pasangan yang sama. Tapi sesuatu sudah berubah. Sebuah ketegangan halus yang tak terlihat mulai mengalir di udara, seperti aliran sungai yang tenang namun menyimpan arus deras di bawah permukaannya. Rania, dengan segala kesibukan dan profesionalismenya, tidak menyadari bahwa langkah pertamanya menuju kebenaran, yang akan mengubah segalanya, baru saja dimulai. Hari itu, udara pagi terasa lebih hangat dari biasanya. Rania duduk di dalam taksi, menatap kota yang bergerak cepat dari balik jendela. Gedung-gedung tinggi berbaris rapi, namun bagi Rania, semuanya terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sebuah perasaan yang sulit ia definisikan, namun tak bisa ia abaikan. Pesan dari teman lama semalam masih terngiang di kepala, seperti gema yang menolak hilang. Ia mencoba menenangkan diri, mengulang kata-kata positif, mungkin ini hanya rasa cemas biasa. Semua akan baik-baik saja. Namun, tanda-tanda itu semakin jelas. Ketika ia membuka ponsel untuk mengecek email, ada panggilan tak terjawab dari David. Biasanya ia akan senang melihat telepon dari suami, tapi kali ini ada rasa tegang yang muncul di dadanya. Rania menelan ludah, mencoba menepis perasaan itu. Mungkin dia sibuk, pikirnya. Namun instingnya berbisik bahwa ini bukan hanya kesibukan biasa. Setibanya di kantor cabang perusahaan, Rania disambut oleh kolega dan asistennya. Semua berjalan seperti biasanya. Rapat pagi, pengecekan dokumen, persiapan presentasi untuk klien penting. Tapi meski sibuk, pikirannya terus kembali ke David. Ia mencoba memfokuskan diri, mencatat hal-hal penting, menyusun strategi, tetapi setiap kali ponselnya bergetar atau terdengar suara notifikasi, hatinya melompat. Pada jam makan siang, Rania duduk sendiri di ruang istirahat. Ia membuka laptop untuk memeriksa agenda perjalanan dinas, namun sebuah email dari asisten David menarik perhatiannya. Pak David akan menelepon Anda setelah rapat. Hanya kalimat itu, tapi cara penulisannya terasa dingin, formal, dan tidak seperti biasanya. Rania mengerutkan dahi. Mengapa asisten yang mengirim, bukan David sendiri? Saat itulah hal-hal kecil mulai menumpuk, seperti titik-titik air yang jatuh perlahan di permukaan tenang. David, yang biasanya menunggu pesan atau menelepon untuk sekadar menanyakan kabar, kini jarang menghubungi.
Ia lebih sering menekankan urusan pekerjaan, tidak seperti biasanya yang selalu menyelipkan kata-kata manis, atau setidaknya pertanyaan sederhana tentang hari Rania. Bahkan pesan-pesannya kini singkat, formal, dan terkesan dipersiapkan sebelumnya. Rania mencoba memaklumi, berpikir mungkin David sedang stres atau ada masalah di kantor. Namun ketika ia mengecek tasnya, sesuatu membuatnya berhenti. Sebuah kwitansi hotel yang bukan miliknya, terlipat rapi di dalam kantong tas David. Nomor kamar, tanggal, dan nama yang tertulis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang mereka tahu. Rania menatapnya lama, jantungnya berdetak kencang. Ia ingin menanyakan, tetapi suara di kepalanya berkata, "Jangan panik dulu. Bisa jadi salah paham." Ketika Rania pulang ke apartemen malam harinya, suasana terasa berbeda. David duduk di sofa, membaca koran, wajahnya tampak normal seperti biasanya. Tapi ada sesuatu yang tak bisa diabaikan. Mata David menatap jauh, seolah menimbang sesuatu. "Kau pulang cepat hari ini," katanya ringan. Nada suaranya terdengar santai, tetapi di dalamnya tersembunyi sesuatu yang membuat Rania menegang. Ia menelan rasa gelisahnya, tersenyum, dan menanggapi ringan. Iya, selesai lebih cepat dari jadwal. Malam itu, Rania duduk di meja makan sambil makan malam sendirian. David terlihat sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia menatap Rania, tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ada jarak yang tak terlihat di antara mereka, sebuah jarak yang semakin hari semakin terasa. Rania meneguk air, merasakan rasa pahit yang aneh, bukan dari makanan, tapi dari kesadaran bahwa sesuatu tidak beres. Ia mengingat kembali percakapan kecil minggu lalu. David menghindari membicarakan rencana liburan keluarga, sering menunda janji untuk menonton film bersama, dan beberapa kali menolak untuk ikut makan malam dengan teman-temannya. Semua hal itu kecil, mudah diabaikan, tapi bagi Rania, semuanya mulai membentuk pola. Pola yang tidak ia kenal sebelumnya dalam hubungan mereka. Keesokan harinya, di kantor, Rania menemukan sebuah dokumen yang lebih membingungkan lagi. Di tengah laporan perjalanan dinas, ada catatan tambahan yang ditulis tangan, bukan oleh Rania maupun asistennya. Catatan itu hanya berisi beberapa angka dan nama, namun urutannya terasa seperti kode. Rania menyentuhnya perlahan, jantungnya berdebar. Ia tidak mengenali tulisan itu, tapi instingnya mengatakan, ini penting. Ini pasti tentang David. Ketika ia pulang malam itu, Rania memutuskan untuk menunggu David di ruang tamu. Ia ingin menanyakan tentang kwitansi hotel, tentang panggilan yang tidak dijawab, dan catatan aneh yang ia temukan. Tapi ketika David masuk, wajahnya tampak lelah, senyumnya dipaksakan, dan suaranya terdengar hangat. "Aku lelah hari ini, Rania. Bisakah kita bicara besok?" Rania menatapnya lama, merasakan kekecewaan yang aneh. Ia ingin membalas, menuntut jawaban, tetapi sesuatu menahannya. Ia hanya mengangguk, menelan rasa gelisah, dan pergi ke kamarnya. Di kamar, ia duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit. Semua tanda-tanda yang terabaikan, semua perubahan kecil yang ia abaikan selama beberapa minggu terakhir, kini membentuk sebuah bayangan besar di benaknya. Bayangan yang tak bisa ia hapus, yang akan terus menghantui setiap langkahnya. Malam itu, Rania terjaga lebih lama dari biasanya. Ia memikirkan semua yang terjadi. Pesan dari teman lama, panggilan yang tidak dijawab, kwitansi hotel misterius, catatan aneh, dan perubahan sikap David. Semuanya menumpuk, membentuk rasa curiga yang semakin sulit diabaikan. Ia sadar satu hal, hubungan yang selama ini ia anggap sempurna, ternyata penuh dengan celah-celah jel. Hari itu Rania bangun dengan rasa cemas yang tak bisa ia singkirkan. Matahari menyelinap masuk melalui celah tirai, tapi cahaya hangat itu tidak mampu menembus awan gelap yang menutupi pikirannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tetapi setiap napas terasa berat. Pikiran tentang David terus menghantui. Panggilan yang tidak dijawab, catatan misterius, dan pesan teman lama yang samar tapi mengganggu. Di dapur, aroma kopi pagi tidak mampu mengusir rasa gelisahnya. Rania menuang kopi ke dalam cangkir favoritnya, tapi tangannya gemetar sedikit. Ia mengamati cangkir itu sejenak,
Seolah menanyakan pada dirinya sendiri, apakah semua yang terjadi ini nyata atau hanya bayangan paranoia yang lahir dari stres pekerjaan. Namun intuisinya mengatakan sebaliknya. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia lihat. Setelah sarapan cepat, Rania memutuskan untuk berjalan kaki sebentar sebelum menuju kantor. Udara pagi yang sejuk menyejukkan wajahnya, tetapi pikirannya tetap gelisah. Setiap orang yang lewat, setiap langkah kaki yang terdengar di trotoar, membuatnya tersentak. Ia menyadari bahwa sejak pesan teman lamanya muncul, matanya selalu mencari sesuatu, tanda, isyarat, sesuatu yang bisa mengungkapkan rahasia David. Di kantor, suasana terasa berbeda dari biasanya. Rania menyapa kolega dengan senyum tipis, tapi perhatiannya terpecah. Ia mencoba fokus pada laporan proyek terbaru, namun pikirannya terus kembali pada David. Dalam pertemuan pagi dengan tim, ketika seorang kolega menyebut tentang integritas dan kejujuran dalam bekerja, Rania merasakan jantungnya berdebar. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan samar. Apakah David benar-benar seperti yang ia kira selama ini? Setelah rapat, Rania duduk di ruang kerjanya, membuka laptop, dan mulai menelusuri dokumen yang sebelumnya ia abaikan. Ia mencoba mengingat kembali pola perilaku David dalam beberapa bulan terakhir. Terkadang ia terlalu perhatian, tetapi di saat lain ia dingin dan acuh. Ada kalanya ia menanyakan hal-hal sepele tentang Rania, tapi ada juga saat-saat di mana ia menghindari pertanyaan sederhana. Semua ini terlihat tidak konsisten, namun Rania merasa ada maksud tersembunyi di balik perilaku itu. Sambil memeriksa email, Rania menemukan pesan lama dari teman lamanya yang menyinggung hal-hal yang tidak pernah ia ketahui tentang David. Tentang masa lalunya, tentang orang-orang yang ia temui, dan tentang rencana-rencana yang terdengar tidak wajar. Pesan itu singkat, tetapi cukup membuat Rania penasaran dan takut sekaligus. Ia menatap layar komputer, jantung berdegup cepat, mencoba mencerna informasi yang baru saja masuk. Di tengah kesibukan kantor, Rania bertemu dengan seorang klien lama. Percakapan ringan tentang proyek membawa mereka ke topik kehidupan pribadi. Secara tidak sengaja, klien itu menyinggung David, menyebutkan bahwa ia pernah melihat David berbicara dengan seorang pria misterius di sebuah kafe beberapa bulan lalu. Rania menahan napas. Informasi itu kecil, tapi seperti percikan api yang bisa membakar seluruh hutan. Ia mengangguk, tersenyum ringan, tetapi di dalam hatinya, rasa takut mulai tumbuh. Malamnya, ketika pulang, Rania memutuskan untuk menyusuri jalan kecil menuju apartemennya. Kota tampak berbeda dalam cahaya lampu jalan. Bayangan gedung dan pepohonan menimbulkan kesan dramatis yang membuatnya semakin waspada. Ia memikirkan semua hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Telepon yang tidak dijawab, catatan aneh, panggilan misterius, sikap David yang berubah-ubah. Semua tanda itu kini terasa seperti teka-teki yang harus dipecahkan, dan Rania merasa dirinya berada di tengah labirin yang membingungkan. Setibanya di apartemen, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Di meja ruang tamu, ada amplop coklat dengan tulisan tangan yang rapi, bukan miliknya, bukan milik David. Hatinya berdegup kencang saat ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen, surat-surat yang tampak resmi, kontrak, dan beberapa catatan kecil dengan kode-kode yang tidak bisa langsung ia pahami. Semua itu menunjukkan adanya sesuatu yang ia tidak pernah duga. David mungkin menyembunyikan rahasia besar, rahasia yang berhubungan dengan dirinya dan kemungkinan juga keluarga Rania. Ia duduk di sofa, menatap dokumen itu, jantungnya hampir melompat keluar. Bagaimana mungkin semua ini ada di apartemennya tanpa ia ketahui? Apakah David sengaja menaruhnya di sana untuk diuji? Atau ini hanya kebetulan yang menakutkan? Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia menutup mata sebentar, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan diri. Namun ketenangan itu hanyalah sementara. Ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan sama lagi. David pulang larut malam. Ia tampak lelah. Wajahnya terlihat pucat dan garis-garis lelah terlihat jelas di pelipisnya. Rania menatapnya dari ruang tamu, hatinya dipenuhi pertanyaan. Ia ingin menanyakan dokumen itu, kwitansi hotel, dan semua hal yang mengganjal, tetapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. David meletakkan tasnya, melepas jas, dan menatap Rania dengan senyum tipis yang tidak sepenuhnya meyakinkan. "Kau pulang cepat hari ini," katanya ringan,
tapi nada suaranya berbeda. Ada sesuatu di balik kata-kata itu, sebuah ketegangan yang tidak ia tunjukkan. Rania menelan ludah, mencoba menguasai diri, dan membalas. Iya, selesai lebih awal. Banyak hal yang harus disiapkan untuk perjalanan besok. David mengangguk, tampak memahami, tapi ada jeda panjang sebelum ia berbicara lagi. Rania menunggu, menahan napas, tetapi David hanya tersenyum tipis, berjalan menuju kamar mandi, dan menghilang. Rania menatap pintu yang tertutup, merasakan rasa gelisah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Semua tanda-tanda yang terabaikan kini berubah menjadi pola yang jelas. Ada sesuatu yang salah, dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Di malam yang sunyi itu, Rania duduk di tepi tempat tidur, menatap lampu yang remang. Semua kecurigaan, semua tanda yang selama ini ia abaikan, kini menjadi nyata di pikirannya. Ia sadar satu hal, hubungan yang selama ini ia anggap sempurna ternyata menyimpan rahasia yang bisa mengguncang seluruh hidupnya. Dengan tekad yang mulai tumbuh, Rania memutuskan untuk tidak menutup mata lagi. Ia akan mencari jawaban, walau harus menghadapi kenyataan pahit. Malam itu, di apartemen yang sunyi, ketegangan yang menggumpal dalam hatinya mulai menjadi nyala api kecil. Sebuah api yang akan membimbingnya menembus misteri di balik senyum David. Rania terbangun dengan rasa lelah yang aneh, bukan karena kurang tidur, tetapi karena pikirannya tidak pernah berhenti. Matahari pagi menembus tirai, menyorot sebagian ruangan, tapi cahaya itu tak mampu mengusir rasa gelisah yang menumpuk. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap ke arah jendela, mencoba mengumpulkan ketenangan. Namun setiap kali bayangan David muncul dalam pikirannya, rasa was-was itu kembali, lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah menyiapkan kopi, Rania duduk di sofa, laptopnya terbuka di meja. Ia menelusuri kembali foto-foto lama, dokumen, dan pesan yang pernah ia simpan dari beberapa tahun terakhir. Tujuannya sederhana, mencari jawaban. Namun yang ditemukannya justru membawa lebih banyak pertanyaan. Sebuah foto lama, yang diambil di sebuah kafe kecil 5 tahun lalu, menimbulkan rasa tidak nyaman. Foto itu menunjukkan dirinya sedang tersenyum, duduk di meja sudut, dan David, yang saat itu baru dikenalnya, duduk di seberangnya dengan senyum hangat. Rania menatap foto itu lama. Saat itu, ia percaya pertemuan mereka hanyalah kebetulan. Dua orang asing yang bertemu di kafe, tertarik satu sama lain, dan kemudian mulai menjalin hubungan. Tapi hari ini, dengan semua perubahan dan kecurigaannya, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Pose David dalam foto itu, cara pandangnya, bahkan cara ia menempatkan tangannya di atas meja, semua tampak disengaja, terencana. Hatinya berdegup kencang. Apakah pertemuan itu benar-benar kebetulan? Atau ada maksud lain yang selama ini tersembunyi di balik senyum David? Dengan napas tertahan, Rania mulai menelusuri kembali catatan dan pesan-pesan lama. Ia membuka pesan dari David di aplikasi chat, membaca ulang setiap kata yang pernah mereka kirim. Ada hal-hal kecil yang dulu tidak ia perhatikan. Komentar David tentang warisan keluarga, pertanyaan halus tentang bisnis keluarga, bahkan cara ia menanyakan kebiasaan sehari-hari Rania dengan sangat rinci. Semua terlihat biasa saat itu, tapi kini, setelah serangkaian kejadian ganjil, semuanya terasa seperti potongan puzzle yang tersusun rapi untuk sebuah rencana yang lebih besar. Siang itu, Rania memutuskan untuk keluar sebentar, berjalan di taman dekat apartemennya. Udara segar mencoba menenangkan pikirannya, tetapi langkahnya terasa berat. Setiap orang yang lewat, setiap suara di sekitar, membuatnya teringat pada David, pada semua hal yang tidak ia pahami. Ia berhenti di bangku kayu, menatap pohon-pohon yang bergoyang pelan. Ingatannya kembali pada pertemuan pertama mereka. Bagaimana David menatapnya dengan cara yang membuatnya merasa istimewa, bagaimana ia menawarkan bantuan kecil yang tampak seperti kebetulan, tetapi kini terasa terencana. Rania menutup mata sejenak, membiarkan pikiran-pikiran itu mengalir. Ia mulai merasakan rasa marah yang aneh, marah pada dirinya sendiri karena terlalu mudah percaya, marah pada David karena menyembunyikan sesuatu, dan marah pada kenyataan bahwa cinta yang selama ini ia percayai mungkin hanyalah topeng. Ia membuka mata, menatap langit biru yang cerah, tetapi langit itu tidak mampu menghapus bayangan gelap yang mulai menutupi hatinya. Ketika kembali ke apartemen, Rania menemukan sebuah amplop baru di meja ruang tamu. Amplop itu tanpa nama,
tertutup rapat, dan berbeda dari dokumen sebelumnya. Dengan tangan yang gemetar, ia membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen lama, surat, catatan, dan beberapa foto yang menunjukkan David dengan orang-orang yang tidak dikenalnya dalam pertemuan yang tampak rahasia. Satu foto menunjukkan David sedang berbicara dengan seorang pria tua di sebuah kantor, dan catatan kecil di sisi foto itu berbunyi, "Proyek warisan, tahap awal." Rania menelan ludah. Semua tanda-tanda yang selama ini terasa samar kini mulai jelas. David bukan hanya pria yang mencintainya. Ada agenda lain, tersembunyi, yang mungkin sudah berjalan selama bertahun-tahun. Rania menatap dokumen itu lama, jantungnya berdetak kencang. Ia merasa seakan seluruh dunia yang ia kenal bergetar. Cinta yang selama ini ia percayai, kepercayaan yang ia berikan, semuanya kini dipertanyakan. Malam itu, David pulang lebih lambat dari biasanya. Ia tampak lelah, tapi senyum yang ia buat terasa berbeda. Lebih hati-hati, lebih terkendali. Rania menatapnya dari ruang tamu, dokumen yang baru ia temukan masih ada di meja. Ia merasa percampuran antara marah, takut, dan ingin tahu membuat dirinya hampir tak bisa bergerak. "Kau terlihat sibuk hari ini," kata David ringan, menatap Rania sejenak. Nada suaranya terdengar hangat, tetapi matanya menyembunyikan sesuatu. Rania menelan rasa cemasnya, tersenyum tipis, dan berkata, "Hanya meninjau beberapa hal, David. Kau sendiri bagaimana?" David duduk di sofa, menatap Rania, dan tersenyum. "Capek sedikit, tapi semuanya baik." Ada jeda panjang, dan Rania merasakan ketegangan yang tidak biasa. Ia ingin menanyakan tentang dokumen-dokumen itu, tentang foto-foto lama, tentang semua tanda yang kini tampak jelas, tetapi kata-kata seakan tersangkut di tenggorokannya. Saat malam semakin larut, Rania duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit. Semua kenangan tentang David, pertemuan di kafe 5 tahun lalu, senyumnya yang hangat, perhatian kecil yang ia tunjukkan, kini terasa ambigu, antara cinta dan tipu daya. Ia menyadari satu hal. Untuk memahami siapa David sebenarnya, ia harus menelusuri masa lalu, mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi di balik topeng kebaikannya. Dengan napas panjang, Rania menutup mata. Bayangan masa lalu dan misteri yang membayangi hubungan mereka kini menempel erat di pikirannya. Ia tahu bahwa perjalanan mencari kebenaran baru saja dimulai. Apa yang terlihat indah dan aman selama ini ternyata menyimpan celah gelap yang bisa menghancurkan semuanya. Dan di malam yang sunyi itu, di apartemen yang terlihat tenang dari luar, ketegangan yang tersembunyi mulai menggumpal menjadi sesuatu yang nyata. Rania, wanita yang cerdas dan mandiri, kini berada di ambang pertanyaan besar. Apakah cinta yang ia rasakan sejati, atau hanya topeng untuk agenda yang lebih besar? Hari itu Rania terbangun dengan kepala yang berat dan perasaan yang lebih gelisah daripada biasanya. Matanya terasa lelah meski tidur semalam cukup panjang. Seolah-olah pikirannya tidak pernah berhenti, menelusuri setiap detik kebersamaan dengan David, mengulang kata-kata dan gestur yang kini terasa ambigu. Ia duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi rasa cemas itu tetap menempel seperti bayangan yang tak mau pergi. Di dapur, aroma kopi baru diseduh memenuhi ruangan. Rania menuang kopi ke cangkir favoritnya, namun tangannya gemetar. Ia menatap cangkir itu lama, memikirkan semua hal yang ia temukan selama beberapa hari terakhir. Kwitansi hotel misterius, catatan kecil dengan kode yang aneh, dokumen lama yang menyingkap pertemuan David dengan orang-orang asing, hingga pesan teman lama yang memantik rasa curiga. Semua hal itu menumpuk, membentuk sebuah pola yang sulit diabaikan. Pikiran Rania melayang kembali ke foto 5 tahun lalu di kafe. Saat itu ia merasa pertemuan mereka hanyalah kebetulan, sebuah takdir manis yang mempertemukan dua hati. Tapi kini, semua itu terasa berbeda. David tampak sengaja berada di tempat itu, tersenyum pada waktu yang tepat, berbicara dengan cara yang membuat Rania merasa nyaman dan terbuka. Setiap gerakan, setiap kata, kini terasa seperti bagian dari strategi yang lebih besar. Saat sarapan, David muncul dengan senyum ringan, seperti biasa. "Pagi, sayang. Tidurmu cukup?" tanyanya. Nada suaranya hangat, tetapi Rania merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Ia menelan ludah, mencoba tersenyum, dan menjawab ringan, "Cukup."
Bagaimana tidurmu? David mengangguk, menatapnya singkat, lalu pergi ke kamar mandi. Rania menatap punggungnya, perasaan campur aduk menguasai hatinya. Setelah sarapan, Rania memutuskan untuk meninjau kembali dokumen dan catatan yang ia temukan. Ia membuka amplop kedua, memeriksa foto-foto lama, dokumen rahasia, dan kontrak-kontrak yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Setiap lembar terasa seperti pintu yang mengarah ke dunia yang tak pernah ia ketahui. Ada nama-nama yang tidak ia kenal, proyek-proyek misterius yang tidak ia pahami, dan catatan tangan yang menunjukkan angka dan kode yang rumit. Rania duduk di sofa, menatap semua dokumen itu. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba mencerna semua informasi, mencari pola, mencoba memahami maksud David. Namun semakin ia melihat, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa semua ini disembunyikan? Mengapa David tidak pernah membicarakannya? Dan yang paling menakutkan, apakah semua cinta yang ia rasakan selama ini hanyalah topeng untuk rencana yang jauh lebih gelap? Siang itu, Rania memutuskan untuk bertemu dengan seorang teman lama yang pernah menyinggung hal-hal mencurigakan tentang David. Mereka duduk di sebuah kafe kecil, suasananya tenang namun penuh ketegangan. Teman itu menatap Rania serius. "Aku tidak ingin menakut-nakuti, tapi David bukan seperti yang kau pikir. Aku tahu dari beberapa sumber, ada hal-hal yang ia sembunyikan tentang masa lalunya, dan kau harus hati-hati," katanya. Rania merasakan jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu menguatkan rasa curiga yang selama ini ia rasakan, sekaligus menimbulkan rasa takut yang belum pernah ia rasakan. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati, "Aku harus mencari bukti sendiri. Aku tidak bisa hanya percaya kata orang lain." Teman itu hanya mengangguk, memberi isyarat bahwa rahasia itu lebih dalam dari yang Rania bayangkan. Kembali di apartemen, Rania mulai menyusun strategi. Ia membuka laptop dan mulai menelusuri setiap transaksi David, memeriksa email, mencari dokumen lama, dan mencoba menghubungkan setiap titik yang ia temukan. Semakin banyak ia menelusuri, semakin jelas bahwa ada pola yang disengaja, sebuah strategi yang sistematis, yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Rania menatap layar laptop, merasakan campuran antara marah, takut, dan penasaran. Malam itu, David pulang dengan wajah lelah. Senyumnya tipis, suaranya hangat seperti biasa. "Bagaimana harimu?" tanyanya. Rania menatapnya, menahan amarah yang menggelegak di dadanya. "Biasa saja," jawabnya singkat. Ia tidak ingin menyinggung David terlalu cepat. Ingin memastikan bahwa semua bukti yang ia temukan cukup kuat sebelum konfrontasi. David duduk di sofa, menatap Rania dengan pandangan hangat. Namun Rania bisa merasakan ketegangan yang terselubung di matanya, sesuatu yang tidak ia mengerti. Hatinya bergejolak. Semua tanda-tanda yang selama ini ia abaikan kini menjadi jelas. David bukan lagi pria yang ia kenal. Ia adalah seseorang dengan rencana tersembunyi, seseorang yang telah memanipulasi kehidupannya secara halus tapi sistematis. Rania duduk di meja makan, membuka dokumen yang baru ia temukan. Ada catatan tangan kecil yang menunjukkan rencana-rencana yang berhubungan dengan warisan keluarga, proyek-proyek misterius, dan beberapa nama yang ia kenal tapi tidak pernah mengira terlibat. Ia merasakan rasa takut yang mendalam, tetapi juga tekad yang mulai tumbuh. Ia tidak bisa membiarkan semua ini berlanjut. Semakin malam, keraguan Rania semakin mendalam. Ia menatap David yang sedang membaca koran, wajahnya tenang dan damai, tetapi Rania tahu ada topeng di balik ketenangan itu. Ia menutup dokumen, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Aku harus tahu semua kebenaran. Aku tidak bisa hidup dengan keraguan ini." Di kamar, Rania duduk di tepi tempat tidur, menatap lampu yang remang. Semua hal yang ia temukan selama beberapa hari terakhir menumpuk di pikirannya. Pesan teman lama, kwitansi hotel, dokumen misterius, catatan kode, foto-foto lama, dan sikap David yang semakin berubah. Semuanya membentuk teka-teki besar yang harus ia pecahkan. Malam itu, Rania menyadari satu hal penting. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan. Keraguan yang selama ini ia abaikan kini menjadi nyala api yang membimbingnya untuk menemukan kebenaran. Ia tahu, perjalanan untuk mengungkap rahasia David baru saja memasuki babak yang lebih gelap, dan setiap langkahnya akan membawa risiko yang lebih besar. Dengan tekad yang mulai menguat, Rania menutup mata.
Di luar apartemen, Kota tetap bergerak cepat, tapi di dalam hatinya, keraguan yang menggumpal mulai menjadi alat yang membantunya menembus misteri kehidupan pernikahannya. Suasana malam itu sunyi, namun bagi Rania, ini adalah awal dari pencarian kebenaran yang tidak akan berhenti sampai semua rahasia terungkap. Hari itu terasa berbeda. Matahari pagi menyinari kota dengan hangat, tetapi bagi Rania, sinar itu terasa dingin, seperti menyinari dunia yang bukan miliknya lagi. Sejak beberapa minggu terakhir, pikirannya selalu dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab, tanda-tanda yang ia abaikan kini menjelma menjadi bukti yang tidak bisa diingkari. Hari ini, Rania sadar bahwa ia harus menghadapi kenyataan, apapun risikonya. Pagi dimulai seperti biasa, dengan kopi hangat di tangan dan laptop terbuka di meja kerja. Namun rasa gelisah yang biasanya samar kini, menjadi nyala api yang menghanguskan ketenangan. Rania menatap dokumen yang baru ia temukan semalam, sebuah folder rahasia yang tersembunyi di laci David. Dokumen itu berisi catatan tentang pertemuan-pertemuan rahasia, beberapa kontrak yang terkait dengan aset keluarga Rania, dan catatan tangan yang tampak seperti rencana jangka panjang. Jantungnya berdetak kencang, napasnya tersengal saat ia menyadari satu hal, David bukan hanya menikahinya karena cinta. Ia telah merencanakan ini semua sejak awal. Rania menatap foto lama mereka di kafe 5 tahun lalu. Setiap senyum, setiap kata, setiap perhatian kecil yang ia rasakan ternyata hanyalah bagian dari strategi David. Hatinya terasa hancur. Semua yang ia percayai selama ini tentang cinta, kesetiaan, dan pernikahan kini runtuh menjadi tumpukan kebohongan yang mengerikan. Dengan tangan gemetar, Rania mulai menelusuri semua catatan itu. Ia menemukan bukti bahwa David telah memantau langkahnya, mengetahui kebiasaan keluarganya, dan bahkan merencanakan pertemuan mereka di kafe itu untuk mendapatkan akses ke warisan keluarga Rania. Semua tampak rapi, sistematis, dan mengerikan. Di tengah rasa shock dan marahnya, Rania mendengar pintu apartemen terbuka. David pulang lebih awal dari biasanya, wajahnya terlihat tenang, senyum tipis terukir di bibirnya. "Pagi, sayang," sapanya ringan, tetapi matanya menyembunyikan sesuatu. Rania menatapnya, hati bergejolak, amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. David menaruh tasnya, melepas jas, dan berjalan ke ruang tamu. "Kau terlihat sibuk," katanya, mencoba nada santai. Rania menelan ludah. Saat itu, ia tahu waktunya sudah tiba. Ia berdiri, menatap David langsung di mata, dan berkata dengan suara yang tegas tapi gemetar, "David, aku tahu semuanya." Wajah David berubah seketika. Senyum tipisnya hilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan penuh perhitungan. "Apa maksudmu?" tanyanya, nada suaranya tetap tenang, tapi mata itu menatap tajam, mencoba menebak langkah Rania. Rania mengambil napas panjang, menunjukkan dokumen dan foto yang ia temukan. "Aku menemukan semua pertemuan rahasiamu, catatan tentang keluarga, bahkan rencana yang kau buat sejak awal. Kau menikahiku bukan karena cinta, David. Kau menikahiku untuk mendapatkan apa yang bukan milikmu." Ada jeda panjang. Ruangan itu sunyi kecuali suara detak jam yang terdengar begitu keras. David menatap dokumen itu, wajahnya pucat tapi matanya tetap fokus. "Rania, ini tidak seperti yang kau kira," ucapnya pelan, tetapi nada itu tidak mampu menutupi ketegangan yang terasa menggetarkan udara. Rania merasakan campuran emosi yang luar biasa. Marah, kecewa, takut, dan sekaligus lega karena akhirnya ia mengetahui kebenaran. "Tidak seperti yang aku kira, David, aku melihat semuanya. Semua langkahmu, semua tipu daya yang kau lakukan, semua manipulasi untuk mendapatkan warisan keluargaku. Semua ini direncanakan sejak 5 tahun lalu." Suaranya meninggi, penuh amarah. David mendekat, mencoba menjelaskan, tetapi Rania menahan langkahnya. "Jangan, aku tidak ingin mendengar apapun darimu sekarang. Aku hanya ingin satu hal, kau harus bertanggung jawab atas semua yang kau lakukan." Air mata mulai menetes di pipinya, bukan karena lemah, tetapi karena rasa sakit yang mendalam. Ia merasa dibohongi oleh orang yang ia percayai paling lama. David terdiam, menatap Rania dengan mata yang sulit dibaca. Ada rasa frustrasi, ada rasa marah yang tersembunyi, dan ada juga ketenangan yang membuat Rania semakin curiga.
Ia menyadari bahwa David adalah master manipulasi, seseorang yang telah menyusun rencana bertahun-tahun tanpa sedikit pun ragu. Rania mengambil langkah mundur, menatap dokumen itu lagi. Ia sadar satu hal, ia tidak bisa lagi mengabaikan bukti-bukti ini. David telah menipu semua orang, termasuk dirinya sendiri, dan rencananya sangat matang sehingga hampir mustahil untuk dilawan tanpa strategi yang tepat. Dengan hati yang berdebar, Rania menatap David dan berkata dengan suara dingin tapi tegas, "Aku akan memastikan semua yang kau rencanakan ini terbongkar. Kau tidak akan bisa menipu aku atau keluargaku lagi. Ini bukan soal cinta atau pernikahan lagi, David. Ini soal keadilan dan kebenaran." David tersenyum tipis, seperti tersulut tantangan yang baru. "Kau yakin bisa menghentikanku?" tanyanya pelan, tetapi matanya bersinar penuh perhitungan. Rania menelan napas, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu, pertarungan mereka baru saja dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Malam itu, Rania duduk di tepi tempat tidur, memegang dokumen-dokumen yang menjadi bukti pengkhianatan David. Hatinya campur aduk, marah, sakit, dan sekaligus terbangun tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia sadar bahwa untuk melawan David, ia harus lebih cerdas, lebih berhati-hati, dan lebih berani. Semua yang selama ini ia percayai, semua yang ia anggap cinta sejati, kini menjadi topeng yang menutupi niat tersembunyi. Rania menatap lampu yang remang di kamar, menyadari satu hal penting. Perjalanan untuk menghadapi kebenaran baru saja dimulai, dan David bukanlah lawan yang mudah. Di luar, kota tetap bergerak cepat, penuh cahaya dan bayangan. Tapi di dalam apartemen itu, dua dunia bertabrakan. Dunia Rania yang kini sadar, dan dunia David yang penuh rahasia. Ketegangan yang sebelumnya tersembunyi kini memuncak, membakar setiap sudut hati Rania. Ia tahu bahwa babak baru dalam hidupnya, babak yang dipenuhi intrik, pengkhianatan, dan strategi, baru saja dimulai. Dan malam itu, dengan detak jantung yang keras, Rania memutuskan satu hal, ia tidak akan pernah menjadi korban lagi. Ia akan menemukan cara untuk mengalahkan David, sekalipun harus menembus seluruh rahasia gelap yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Rania terjaga di pagi yang suram. Matahari menembus tirai tipis, tetapi sinarnya tidak mampu menembus awan gelap di hatinya. Sejak malam kemarin, pikirannya tak pernah tenang. Dokumen-dokumen di meja, foto-foto lama, catatan-catatan rahasia, semuanya menempel di benaknya seperti bayangan yang tak bisa ia singkirkan. Hatinya masih berdegup kencang dari konfrontasi semalam dengan David, tetapi kali ini, rasa marahnya lebih tajam, lebih membara. Ia tidak lagi hanya meragukan suaminya. Ia ingin jawaban, penjelasan, dan keadilan. David duduk di sofa ruang tamu, wajahnya tampak biasa, tetapi matanya menyembunyikan ketenangan yang berbahaya. Ia menatap Rania, seakan menunggu langkah selanjutnya, menunggu untuk melihat bagaimana ia akan bereaksi. Rania menatap balik dengan mata yang berkilat, bukan karena cinta, tetapi karena kemarahan dan tekad yang membara. "Kau tahu, Rania," David memulai dengan suara tenang, hampir seperti membisikkan rahasia, "aku tidak pernah menikahimu karena cinta semata. Tapi jangan salah paham, semua yang kulakukan ada alasan. Aku melakukannya demi sesuatu yang lebih besar daripada kita berdua." Rania menelan ludah, mencoba menahan amarah. "Lebih besar daripada kita? Kau menyebut ini lebih besar. David, kau mengkhianatiku, merencanakan semua sejak 5 tahun lalu, dan menyembunyikan niatmu? Kau pikir aku bodoh?" Suaranya meninggi, penuh emosi yang tidak bisa ia tahan. David menatap Rania lama, matanya tenang, tetapi ada kilatan manipulasi di sana. "Kau tidak akan mengerti sekarang, Rania, kau terlalu emosional. Semua ini, aku lakukan untuk masa depan kita. Untuk warisan keluargamu, untuk stabilitas kita." Rania menatapnya tak percaya. "Stabilitas? Kau menyebut manipulasi, kebohongan, dan tipu daya sebagai stabilitas? Kau menghancurkan kepercayaan yang aku berikan padamu. Setiap senyum, setiap perhatian yang kau tunjukkan, ternyata hanya alat untuk meraih tujuanmu." Air mata mulai menetes di pipinya, tetapi bukan karena lemah, air mata itu adalah manifestasi kemarahan dan rasa sakit yang dalam. David berdiri, mendekat,
mencoba menenangkan situasi. Rania, dengarkan aku. Aku melakukan ini bukan untuk menyakitimu. Kau harus percaya, semua ini bagian dari rencana yang lebih besar. Rania menggeleng, suaranya semakin tegas, hampir berteriak. Aku tidak peduli lagi dengan rencanamu. Aku hanya ingin satu hal, kau harus bertanggung jawab atas semua yang telah kau lakukan. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku, David. Ada jeda panjang. Suasana di apartemen terasa tegang, seperti udara pun berhenti bergerak. David menatap Rania, dan untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan celah ketegangan. Ada kilatan frustrasi, tetapi juga ada perhitungan yang dalam. Ia menyadari bahwa Rania kini berbeda. Tidak lagi pasif, tidak lagi hanya mengikuti arus, tetapi seorang wanita yang siap melawan. Rania mengangkat dokumen-dokumen yang ia temukan. Lihat ini, David. Semua catatan rahasiamu, semua pertemuan tersembunyi, kontrak yang kau tanda tangani di belakangku. Aku tahu semuanya. Semua langkahmu, semua tipu daya yang kau lakukan, dan semua rencanamu untuk menguasai hidupku dan warisan keluargaku. David terdiam sejenak, menatap dokumen itu. Ada kilatan ketegangan di matanya. Ia tahu semua bukti itu nyata, dan Rania kini tidak bisa dibohongi lagi. Kau melakukan investigasi ini sendiri? Tanyanya pelan, penuh heran, tetapi nada itu menyimpan ketegangan yang sulit dijelaskan. Rania menatapnya, matanya berkilat. Tentu, aku tidak bodoh, David. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan, dan sekarang aku tahu segalanya. Kau pikir aku akan tetap diam? Aku bukan anak kecil yang bisa kau manipulasi. David berjalan ke jendela, menatap keluar, seperti mencari cara untuk menenangkan dirinya sendiri. Rania, kau harus mengerti. Aku melakukan ini demi kita, demi sesuatu yang lebih besar. Kau tidak akan percaya sekarang, tapi suatu hari kau akan mengerti, katanya. Rania merasa jantungnya hampir meledak. Kata-kata David terdengar seperti racun, mencoba membenarkan semua kebohongan dan pengkhianatan. Jangan pernah menyebut itu demi kita, David. Kau menikahiku untuk tujuanmu sendiri, bukan karena cinta. Semua perhatianmu, semua senyummu, semuanya palsu. Air matanya jatuh deras sekarang, tidak bisa lagi ditahan. David menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, matanya kehilangan sebagian kendali. Ada kemarahan yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Rania, kau tidak mengerti. Semua ini lebih besar daripada yang kau pikirkan. Aku melakukannya untuk masa depan kita. Rania mengguncang kepala, suaranya pecah oleh emosi. Aku tidak peduli masa depanmu. Aku peduli masa depanku. Dan masa depan itu tidak termasuk kebohongan, pengkhianatan, dan tipu daya dari orang yang seharusnya mencintaiku. Ada hening sejenak. Apartemen yang biasanya terasa aman kini penuh dengan ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau. Dua dunia bertabrakan. Dunia David yang penuh perhitungan dan manipulasi, dan dunia Rania yang kini bangkit dari kebohongan dan siap melawan. Rania duduk di sofa, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi hatinya tetap bergejolak. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi mundur. Ia harus menghadapi David, harus mengungkap semua rahasia yang selama ini tersembunyi, dan harus melindungi dirinya serta warisan keluarganya. David menatapnya, wajahnya masih tegang, tetapi ada kilatan kekaguman samar di matanya. Ia sadar bahwa Rania kini bukan lagi wanita yang ia bisa kendalikan. Ia adalah lawan yang cerdas, yang berani, dan yang memiliki tekad kuat untuk menemukan kebenaran. Malam itu, Rania menutup pintu kamar dengan perlahan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lampu yang remang, dan menyadari satu hal. Pertarungan ini baru saja dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di luar apartemen, kota tetap bergerak cepat, cahaya lampu menciptakan bayangan yang menari-nari di gedung-gedung tinggi. Tapi di dalam apartemen itu, dua jiwa bertarung. Satu penuh kebohongan dan agenda tersembunyi, satu lagi penuh tekad untuk menemukan kebenaran dan membalas pengkhianatan. Rania menarik napas dalam-dalam. Air matanya mengering, digantikan oleh api tekad yang membara. Ia tahu, babak ini tidak akan berakhir malam itu. Intrik, rahasia,
dan konflik emosional yang ia hadapi hanyalah permulaan. Dan saat itulah ia menyadari, David telah membangkitkan sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa lagi diabaikan, sebuah kekuatan untuk mengungkap semua kebenaran, sekalipun harus menghancurkan dunia yang telah ia kenal. Pagi itu terasa lebih berat daripada biasanya. Matahari menembus tirai tipis, namun sinarnya tak mampu menembus awan gelap yang menutupi hati Rania. Malam sebelumnya, konfrontasi dengan David telah meninggalkan bekas yang dalam. Rasa sakit bercampur amarah, ketakutan bercampur tekad. Kini, Rania tahu satu hal, ia harus menghadapi kenyataan yang paling pahit sekaligus paling membebaskan, rahasia David harus terbongkar sepenuhnya. Rania duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen-dokumen yang selama ini tersembunyi. Dokumen itu kini berserakan di meja, kontrak bisnis, catatan tangan, kwitansi hotel, dan foto-foto lama. Ada satu folder baru yang ia temukan di laci David semalam. Folder itu berisi dokumen-dokumen penting, bukti yang menunjukkan semua niat David sejak awal. Dengan napas tertahan, Rania membuka folder itu perlahan, jantungnya berdegup kencang. Di antara dokumen, ada catatan lama yang tampak seperti jurnal pribadi David. Dalam tulisan tangan yang rapi, David menulis rencana sejak mereka pertama kali bertemu di kafe 5 tahun lalu. Setiap langkah, setiap percakapan yang ia lakukan dengan Rania, bahkan setiap senyum dan perhatian yang diberikan, semuanya bagian dari strategi untuk mendapatkan akses ke warisan keluarga Rania. Hatinya berdegup kencang, rasa sakit dan pengkhianatan memenuhi setiap sudut hatinya. Rania membaca catatan itu berulang kali, hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menemukan bagaimana David meneliti keluarganya, mengamati kebiasaan mereka, bahkan menyiapkan rencana cadangan untuk menguasai aset keluarga. Semua terlihat rapi, sistematis, dan mengerikan. Ia merasa seperti hidupnya selama 5 tahun terakhir hanyalah sandiwara yang dimainkan oleh orang yang paling ia percayai. Tiba-tiba, David masuk ke ruang kerja tanpa mengetuk. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya menyembunyikan sesuatu yang penuh perhitungan. "Rania, kau menemukan folder itu?" Suaranya ringan, tetapi Rania bisa merasakan ketegangan yang menebal di udara. Ia menatapnya tajam, tanpa kata-kata. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, tetapi karena rasa sakit yang luar biasa. "David, bagaimana kau bisa? 5 tahun, 5 tahun aku percayai semua yang kau lakukan. Setiap senyum, setiap perhatian, semuanya palsu." Suaranya pecah oleh emosi. David berjalan mendekat, mencoba menjelaskan, tetapi Rania mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan bicara. Aku tidak mau mendengar alasan. Aku hanya ingin satu hal, kebenaran. Semua rahasiamu, semua tipu daya, semuanya harus dijelaskan sekarang." Ada jeda panjang. David menatap Rania lama, matanya berkilat. Ia tahu, untuk pertama kalinya, Rania bukan lagi wanita yang bisa ia kendalikan. Ia adalah lawan yang cerdas, yang berani, dan yang penuh tekad. Akhirnya, ia menghela napas dalam-dalam dan mulai berbicara. "Rania, sejak awal aku menikahimu, aku memang punya tujuan lain. Tapi kau harus mengerti, aku juga belajar mencintaimu. Semua langkahku direncanakan untuk mendapatkan warisan keluarga, tapi perasaanku padamu, itu nyata." Suaranya terdengar berat, penuh konflik batin. Rania menatapnya tajam, suaranya bergetar. "Nyata? Bagaimana bisa kau menyebut itu nyata? David, semua yang kulalui bersamamu, bahagia, cinta, kepercayaan, semuanya hanyalah topeng? Kau merencanakan semuanya, tetapi sekarang kau bilang mencintaiku." David menunduk, matanya bersinar dengan penyesalan. "Aku tahu sulit dipercaya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa membuktikan bahwa perasaanku padamu bukan sandiwara. Aku jatuh cinta padamu, Rania, meski awalnya semua itu direncanakan." Rania merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia merasakan campuran emosi yang tak terlukiskan, marah, kecewa, sedih, dan sedikit penasaran. Ia menatap dokumen-dokumen itu lagi, lalu kembali menatap David. "Bagaimana aku bisa percaya padamu sekarang? Semua bukti ada di sini, semua rencanamu, semua tipu daya.
Kau menghancurkan kepercayaan yang kuberikan padamu. David mendekat, mencoba menenangkan suasana. Rania, aku bersedia melakukan apapun untuk membuktikan bahwa cintaku padamu nyata. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku bersedia membuka semuanya, semua rahasia yang selama ini kubawa sendiri. Rania menggeleng, suaranya tegas. Tidak cukup, David. Semua yang kau lakukan, tidak ada kata maaf yang bisa menebus ini. Kau telah menghancurkan 5 tahun hidupku, 5 tahun kepercayaanku. Aku harus memastikan semua ini terbongkar, dan kau harus bertanggung jawab. David menatapnya, wajahnya menegang. Ia tahu Rania benar. Tidak ada alasan yang bisa menutupi pengkhianatan itu. Ia menyadari bahwa Rania kini bukan lagi wanita yang bisa ia manipulasi. Ia adalah lawan yang tangguh, yang memiliki kekuatan untuk mengungkap semua rahasianya, dan ia harus berhati-hati. Rania mengambil napas panjang, matanya menatap tajam. Aku akan melakukan apapun untuk mengungkap semua yang kau sembunyikan, David. Kau pikir aku hanya bisa menangis dan menyerah? Tidak. Aku akan menemukan semua bukti, mengungkap semua tipu dayamu, dan memastikan kau tidak bisa menipu siapapun lagi. Bahkan kau sendiri. David terdiam. Ada hening yang panjang. Udara di apartemen itu terasa tegang, seolah seluruh dunia menahan napas. Rania menatap dokumen itu lagi, merasakan campuran amarah, rasa sakit, dan tekad yang membara. Ia tahu satu hal, perjalanan untuk membongkar pengkhianatan David baru saja memasuki babak paling kritis. Malam itu, Rania duduk di tepi tempat tidur, menatap lampu yang remang. Semua bukti, semua dokumen, semua rahasia yang ia temukan, kini terasa nyata dan mengikatnya pada satu tujuan. Mengungkap semua kebenaran, menghancurkan tipu daya, dan merebut kembali hidupnya. Di luar apartemen, kota tetap bergerak cepat, penuh cahaya dan bayangan. Tapi di dalam apartemen itu, dua dunia bertabrakan, satu penuh cinta yang tercemar pengkhianatan, satu lagi penuh rasa sakit dan tekad. Rania menarik napas dalam-dalam, menyadari satu hal penting, tidak ada jalan kembali. Rahasia David telah terbongkar, dan konsekuensinya akan mengubah hidup mereka selamanya. Rania duduk di ruang kerja, lampu remang menerangi dokumen-dokumen yang berserakan di mejanya. Hatinya masih berdebar, campuran antara amarah, sakit hati, dan tekad yang membara. 5 tahun hidupnya, 5 tahun cinta yang ia percayai, kini terasa seperti ilusi yang dihancurkan oleh orang yang paling ia percayai, David. Tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa menyerah. Ia harus menghadapi pengkhianatan ini dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Ia menatap dokumen-dokumen yang berisi kontrak bisnis, kwitansi hotel, catatan pertemuan rahasia, dan foto-foto lama. Setiap bukti yang ia temukan adalah potongan puzzle yang menunjukkan bagaimana David merencanakan segalanya. Tetapi kini, Rania tidak lagi menjadi korban. Ia adalah lawan yang cerdas, yang memiliki semua informasi untuk melawan. Dengan hati yang mantap, Rania mulai menulis rencana di buku catatannya. Langkah demi langkah, ia merinci setiap tindakan David, mengidentifikasi kelemahan dalam strateginya, dan menentukan titik-titik di mana ia bisa menghentikan manipulasi David. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar soal cinta atau pernikahan lagi. Ini adalah pertarungan hidup dan warisan, pertarungan yang akan menentukan siapa yang akan menang. Rania menghubungi beberapa teman lama yang ia percaya, orang-orang yang bisa membantunya menelusuri jejak David. Ia meminta mereka untuk mengumpulkan informasi tambahan, bukti transaksi keuangan, percakapan rahasia, dan dokumen yang mungkin tersembunyi. Ia tahu bahwa menghadapi David membutuhkan dukungan, bukan hanya kekuatan pribadi. Malam itu, ketika David pulang, Rania sudah siap. Wajahnya tenang, matanya menyala dengan tekad yang kuat. David menatapnya, senyum tipis di bibirnya, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Kau terlihat sibuk," katanya ringan, mencoba menyembunyikan rasa khawatir. Rania menatapnya tajam. "Ya, aku sibuk menyiapkan semuanya," jawabnya dingin. "Aku tidak akan membiarkanmu menipu siapapun lagi, David. Semua rencanamu akan terbongkar, dan kau harus bertanggung jawab." David mendekat, mencoba menenangkan situasi. "Rania, kau harus mengerti. Aku melakukannya demi kita,
demi masa depan. Rania mengangkat tangan, menghentikannya. Cukup. Tidak ada lagi alasan. Semua yang kau lakukan selama ini adalah pengkhianatan, dan aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menghancurkan semua topeng yang kau pakai, bahkan jika itu harus menghancurkanmu juga. Setelah David pergi ke kamar, Rania mulai mempersiapkan langkah berikutnya. Ia menata dokumen-dokumen, menyalin bukti-bukti, dan menyusun strategi agar semua rencana David bisa terbongkar secara rapi dan tuntas. Ia tahu bahwa konfrontasi terakhir harus sempurna, tidak ada ruang untuk kesalahan. Ia juga mulai merencanakan konfrontasi emosional dengan David. Tidak hanya akan menghadapkan bukti-bukti, tetapi juga akan memanfaatkan rasa percaya yang tersisa dalam dirinya untuk membongkar semua rahasia yang masih tersembunyi. Rania sadar bahwa ini adalah pertarungan psikologis yang sama pentingnya dengan pertarungan bukti fisik. Seminggu berikutnya, Rania bekerja siang malam. Setiap malam ia meninjau ulang bukti, memeriksa ulang dokumen, dan menyusun alur strategi. Ia merasa kekuatan dalam dirinya tumbuh. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit, pengkhianatan, dan tekad untuk menegakkan kebenaran. Ia tahu bahwa saat David menyadari apa yang telah ia persiapkan, dunia yang ia ciptakan dengan manipulasi akan runtuh. Di sisi lain, David mulai merasakan perubahan. Ia melihat Rania yang berbeda, lebih tegas, lebih cerdas, dan lebih sulit dibohongi. Ada rasa khawatir yang mulai muncul dalam dirinya, tetapi ia mencoba menutupi ketegangan itu dengan sikap biasa. Namun ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Rania kini bukan lagi wanita yang mudah dimanipulasi. Malam sebelum hari penting itu, Rania duduk di tepi tempat tidur, menatap lampu yang remang. Ia menyiapkan dokumen terakhir yang akan menjadi bukti pengkhianatan David, merencanakan kata-kata yang akan diucapkan, dan menyusun strategi agar setiap langkahnya sempurna. Hatinya campur aduk, takut, marah, tetapi juga penuh tekad. Rania tahu bahwa besok adalah hari yang menentukan. Semua rencana yang telah ia susun, semua bukti yang telah ia kumpulkan, akan diuji. Ia harus menghadapi David secara langsung, mengungkap semua rahasia, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Tidak ada jalan mundur, tidak ada kompromi. Ia menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menjadi korban lagi. Aku akan mengalahkan David, aku akan menemukan kebenaran, dan aku akan mengambil kembali hidupku." Malam itu sunyi, tapi bagi Rania, itu adalah malam yang penuh kekuatan. Ia tahu bahwa besok adalah awal dari babak terakhir pertarungan mereka. Babak yang akan menentukan apakah David bisa melanjutkan manipulasi atau Rania akan membongkar semua rahasianya, mengakhiri pengkhianatan yang telah menghancurkan 5 tahun hidupnya. Ketegangan meningkat, napas Rania terasa berat, tetapi hatinya mantap. Ia tahu satu hal, besok, dunia David akan berubah selamanya, dan ia akan memastikan kebenaran menang. Pagi itu, apartemen terasa hening. Lampu matahari menembus tirai, menyinari ruang tamu yang kini dipenuhi dokumen-dokumen yang rapi tersusun. Rania berdiri di tengah ruangan, matanya menatap David yang duduk di sofa, wajahnya tegang tapi masih mempertahankan kesan tenang. "David, semuanya sudah terbuka sekarang," kata Rania pelan, tapi penuh tekad. Ia menyerahkan dokumen terakhir di tangannya, bukti-bukti yang tak terbantahkan, catatan rahasia, kontrak tersembunyi, dan foto-foto lama yang menunjukkan manipulasi David sejak awal. David menatap dokumen itu, matanya berubah, kaget, tegang, dan akhirnya mengakui kekalahan. "Rania, aku tidak menyangka kau bisa menemukan semuanya," ucapnya serak. Ada jeda panjang, dan Rania melihat sisi manusia dalam dirinya, sisi yang tidak pernah ia perlihatkan sebelumnya. "Aku bukan lagi wanita yang bisa kau manipulasi, David. 5 tahun kebohonganmu berakhir hari ini," jawab Rania dingin, suaranya tegas, menandakan bahwa hatinya tak lagi terikat pada tipu daya. "Aku memberimu kesempatan untuk jujur, dan kau memilih bersembunyi di balik topeng selama bertahun-tahun. Kini, semuanya akan diketahui." David menghela napas panjang, menunduk. Aku mencintaimu, Rania. Tapi aku memang melakukan kesalahan besar. Aku salah merencanakan segalanya untuk masa depan yang kupikir kita inginkan. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai lagi." Rania menatapnya,
Air matanya jatuh, bukan karena lemah, tetapi sebagai simbol dari rasa sakit yang telah ia lalui. Cinta yang sejati tidak menggunakan kebohongan sebagai fondasi. David, kau telah menghancurkan kepercayaanku, dan itu bukan hal yang mudah diperbaiki. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku hancur karena kesalahanmu. Aku akan bangkit, dengan atau tanpa dirimu. David terdiam, menatap Rania yang kini berdiri tegap, wajahnya penuh tekad. Ia menyadari bahwa semua rencananya untuk menguasai hidup dan warisan Rania telah gagal. Rania bukan lagi korban. Ia adalah wanita yang cerdas, kuat, dan mampu mengambil kembali kendali hidupnya. Rania menarik napas dalam-dalam, menutup dokumen terakhir, dan berkata dengan tegas, "Ini adalah awal baru, David. Untukku, untuk hidupku. Kau harus belajar menghadapi konsekuensi semua tindakanmu. Aku akan melanjutkan hidupku dengan jujur, mandiri, dan kuat, tanpa manipulasi dan kebohongan." David menunduk, tak mampu membantah. Keheningan menyelimuti apartemen itu, hanya terdengar detak jam yang seolah menandai babak baru dalam hidup mereka. Rania menatap keluar jendela, melihat cahaya matahari yang hangat menembus kota, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasakan kedamaian. Hatinya lega, karena kebenaran akhirnya terbuka. Pengkhianatan David telah terungkap, dan ia mampu mengambil kembali kendali atas hidupnya. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi kebohongan, hanya kebenaran dan kekuatan yang membimbingnya menuju awal baru. Dengan langkah mantap, Rania menatap ke depan, meninggalkan bayangan masa lalu. Ia tahu perjalanan itu tidak mudah, tetapi ia siap menghadapi dunia dengan hati yang tegar, pikiran yang jernih, dan tekad yang tak tergoyahkan. Hari itu, bukan hanya pengkhianatan yang berakhir, tetapi juga lahirnya Rania yang baru, lebih kuat, lebih cerdas, dan sepenuhnya bebas.